Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aliudin, NIM 22552011096, Teknik Informatika kelas B1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang keamanan IT. Oke, next. Pertama, pendahuluan. Dalam era di mana kita semakin tergantung pada teknologi komputer dan komunikasi, perhatian terhadap keamanan menjadi semakin mendesak. Ancaman seperti peretasan malware dan pencurian data semakin kompleks dan berbahaya. Organisasi, perusahaan, dan individu harus menjaga data mereka dari risiko-risiko ini. Kita akan menjelajahi berbagai aspek keamanan IT dan jaringan, dari ancaman utama hingga praktik terbaik dalam melindungi sistem data-data. Dengan pemahaman yang mendalam tentang topik ini, kita dapat menghadapi tantangan masa depan dalam dunia digital dengan keyakinan yang lebih besar. Latar belakang sejarahnya dimulai ketika komputer pertama kali digunakan untuk tujuan bisnis dan militer pada pertengahan abad ke-20. Saat itu konsep keamanan lebih sederhana dibandingkan dengan tantangan kompleks yang kita hadapi saat ini. Namun seiring dengan perluasan penggunaan jaringan komputer, terutama dengan munculnya internet pada tahun 1960-an dan 1970-an, kebutuhan akan perlindungan informasi dan data menjadi semakin jelas. Seiring berjalannya waktu, sejarah keamanan IT dan jaringan mencatat perkembangan yang signifikan. Pada tahun 1980-an, munculnya virus komputer pertama dan serangan peretasan awal menjadi sorotan. Ini memacu kebutuhan untuk mengembangkan perangkat lunak, keamanan, dan praktek proaktif. Selama dekade berikutnya, dengan semakin banyaknya perusahaan yang mengandalkan sistem komputer dan jaringan untuk menjalankan operasi bisnis mereka, industri keamanan IT mulai tumbuh pesat. Seiring munculnya teknologi baru seperti cloud computing dan mobile computing, tantangan keamanan semakin kompleks. Pencurian data, serangan cyber, dan ancaman berbasis internet lainnya menjadi masalah utama. Oleh karena itu, keamanan IT dan jaringan harus terus berkembang untuk mengatasi ancaman-ancaman ini. Dengan organisasi dan individu di seluruh dunia bekerja untuk melindungi sistem dan data mereka, sejarah keamanan IT dan jaringan menjadi catatan perjuangan untuk menjaga keamanan dan integritas dalam era digital yang terus berubah dan serba terhubung. Next. Kemudian definisi. Kata aman dapat didefinisikan sebagai aman dari serangan atau kegagalan. Membentuk data keamanan dapat diartikan sebagai keadaan aman dan ketentraman. Kata security mengandung berbagai arti, yaitu sesuatu yang bernilai, berharga, jaminan, dan kepastian. Keamanan IT adalah serangkaian tindakan, praktik, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi komputer, jaringan komputer, dan data yang disimpan atau diproses oleh komputer dari berbagai ancaman, serangan, atau upaya pengelolaan akses yang tidak sah. Kemudian komponen utama sistem. Pertama, Intrusion Detection System atau IDS, dan Intrusion Prevention System atau IPS. Perangkat lunak yang untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau serangan cyber dalam jaringan. Sedangkan IPS dapat mengambil tindakan untuk mencegah serangan tersebut. Kedua, ada firewall. Perangkat lunak atau perangkat keras yang berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan. Ini digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah atau potensial berbahaya dari luar jaringan. Ketiga, antivirus software. Perangkat lunak antivirus digunakan untuk mendeteksi, mencegah, menghapus perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, dan trojan yang dapat menginfeksi sistem. Keempat, pembaruan keamanan. Memastikan bahwa sistem komputer dan perangkat lunak yang digunakan selalu diperbarui dengan pembaruan keamanan terbaru untuk mengatasi kerentanan yang ditemukan. Kelima, enskripsi.
Enskripsi digunakan untuk mengamankan data saat bergerak melalui jaringan atau saat disimpan dalam penyimpanan. Ini mengubah data menjadi format yang hanya dapat dibaca dengan kunci enskripsi yang benar. 6. Otorisasi dan autentikasi. Pengguna harus melewati proses autentikasi yang kuat, seperti kata sandi yang kompleks atau autentifikasi 2 faktor. Untuk mengakses sistem, otorisasi memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses ke sumber daya yang sesuai dengan hak akses mereka. Ketujuh, pemantauan keamanan dan audit. Sistem ini harus terus dipantau untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, dan log keamanan harus dihasilkan dan audit secara teratur. Kebijakan keamanan. Organisasi harus memiliki kebijakan keamanan yang jelas dan diikuti oleh semua pengguna. Ini mencakup pedoman tentang penggunaan sistem, password yang kuat, dan tindakan pencegahan lainnya. 9. Pendidikan dan pelatihan. Pengguna dan administrator jaringan harus mendapatkan pelatihan tentang praktik keamanan komputer yang baik dan mengidentifikasi ancaman cyber. Kemudian tujuan keamanan IT. Ada perlindungan data, kerahasiaan data, integritas data, dan ketersediaan layanan. Dan regulasi hukum, manajemen risiko, mencegah ancaman, mendeteksi ancaman. Next. Kemudian ancaman keamanan IT. Yang pertama, user error, disebabkan oleh para pemakai yang membuat dan mengedit data. Kedua, pencurian data, yaitu dengan komputer dapat dilakukan oleh orang luar. Dan ketiga, ada sabotage, melakukan kerusakan H atau W fasilitas, penamaan bom logika untuk menghancurkan program data, dan lain-lain. Keempat, ada loss infrastruktur fisik, yaitu karena terjadinya gangguan daya listrik, kebakaran, banjir, dan lain-lain. Yang kelima, ada malicious hackers, mengacu pada mereka yang menerobos komputer tanpa otoritas. Yang keenam, ada espionage, tindakan pengintaian dan pengumpulan data perusahaan, swasta, atau pemerintah untuk kepentingan tertentu. Dan yang ketujuh, ada malicious code, yaitu mengacu pada virus, caching, kuda trojan, pengeboman logika, dan lain-lain perangkat lunak yang tidak diundang. Dan yang kedelapan, ada spy stalker, yaitu tindakan obsesif dengan cara memantau dan mengikuti aktivitas, kehidupan pribadi, atau pergerakan seseorang tanpa izin atau persetujuan mereka. Kemudian ada bentuk serangan. Nah, seperti ini. Pertama ada interupsi, kedua intersepsi, yang ketiga ada modifikasi, kemudian baru dipublikasi. Interupsi, serangan yang bertujuan untuk mengganggu atau merusak ketersediaan sistem atau layanan IT. Ini dapat terjadi dengan cara mengganggu jaringan atau perangkat keras, misalnya dengan melakukan serangan denial of service atau DOS yang membuat layanan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Kemudian ada intersepsi, yaitu serangan yang ditujukan untuk mencuri atau mengakses data tanpa izin. Dalam kasus ini, penyerang biasanya mencoba untuk mengintip data yang sedang bergerak melalui jaringan, seperti pesan atau informasi yang dikirimkan melalui koneksi internet. Contohnya, serangan intersepsi adalah sniffing atau eavesdropping. Oke. Kemudian modifikasi, serangan yang bertujuan untuk mengubah data yang sedang bergerak melalui jaringan. Penyerang dapat mencoba memodifikasi pesan atau informasi yang dikirimkan, baik dengan mengubah isinya atau menggantikan dengan data palsu. Dan terakhir ada fabrikasi,
Serangan di mana penyerang mencoba untuk membuat data palsu atau entitas palsu yang tidak sah. Ini dapat melibatkan pembuatan dokumen palsu, sertifikat palsu, atau pesan palsu yang dapat digunakan untuk merusak kepercayaan atau untuk tujuan penipuan. Kemudian, faktor meningkatnya kejahatan IT. Yang pertama ada overuser, meningkatnya keamanan pemakai di bidang komputer. Contohnya mencoba bermain atau membongkar sistem yang digunakan itu 35% ya. Mudahnya akses, mudahnya memperoleh software untuk menyerang komputer dan jaringan komputer, murah bahkan gratis, itu 25%. Kemudian APK atau aplikasi berbasis IT, aplikasi bisnis yang berbasis teknologi informasi dan jaringan komputer semakin meningkat, seperti e-commerce itu 40% paling tinggi. Oke. Kemudian elemen manajemen keamanan. Teknologi. Organisasi meyakinkan bahwa teknologi dapat diterapkan dengan tepat oleh dengan memberikan jaminan keamanan dan mendeteksi penyusupan. Itu di dalam manajemen keamanan IT, yaitu 3 elemen penting tuh yang tadi seperti ini. Kemudian SDM, personil dalam organisasi harus memahami ancaman yang diikuti dengan pemahaman tentang kebijakan jaminan dan prosedur, pelatihan user, dan penetapan tugas dan tanggung jawab. Kemudian operasi, kegiatan memelihara, memonitor, mengelola sistem keamanan agar tetap layak dipakai dan selalu terbaharui, serta peka terhadap serangan cyber. Kemudian security network atau keamanan jaringan. Keamanan jaringan, network terutama internet, semakin hari semakin berkembang. Dengan perkembangan internet ini, maka ancaman terhadap penggunanya juga semakin besar terjadi. Ancaman yang banyak terjadi dan sangat mengganggu keamanan jaringan dan pengguna jaringan adalah: pertama ada intrusion atau break-in, yaitu seseorang mengakses jaringan ketika tanpa seizin kita. Kemudian pencurian terhadap data yang sangat berharga atau rahasia. Kemudian penyadapan terhadap data yang kita kirim, virus dan worm yang sengaja merusak software komputer kita dan menurunkan kualitas jaringan kita. Berikut tipe ancaman IT threat. 50% threat aktif, 45% threat pasif. Kemudian kategori threat. Threat aktif merupakan pengguna gelap suatu peralatan terhubung fasilitas komunikasi untuk mengubah transmisi data atau mengubah isyarat kendali atau memunculkan data atau isyarat kendali palsu. Untuk kategori ini terdapat 3 tipe, yaitu message stream modification, denial of message service, dan masquerade. Tipe message stream modification memungkinkan pelaku untuk menghapus, modifikasi, atau menunda, melakukan reorder, dan menduplifikasi pesan asli. Pelaku juga mungkin untuk menambahkan pesan-pesan palsu. Kemudian tipe denial of message service memungkinkan pelaku untuk merusak atau menunda sebagian besar atau seluruh pesan. Yang ketiga, tipe masquerade memungkinkan pelaku untuk menyamar sebagai host atau switch asli dan berkomunikasi dengan host yang lain atau switch untuk mendapatkan data atau pelayanan. Threat pasif melakukan pemantauan dan atau perekaman data selama data ditransmisikan lewat fasilitas komunikasi. Tujuan penyerang adalah untuk mendapatkan informasi yang sedang dikirimkan. Kategori ini memiliki 2 tipe, yaitu release of message content dan traffic analysis. Tipe release of message content memungkinkan penyusup untuk mendengar pesan,
Sedangkan tipe traffic analyst memungkinkan penyusup untuk membaca header dari suatu paket sehingga bisa menentukan arah atau alamat tujuan paket dikirimkan. Penyusup dapat pula menentukan panjang dan frekuensi pesan. Next, kemudian firewall. Apa yang dimaksud dengan firewall? Next. Firewall adalah komponen kunci dalam sistem keamanan jaringan IT yang bertujuan untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman dan serangan yang dapat datang dari luar atau dalam jaringan. Firewall berperan sebagai penghalang atau filter untuk mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kemudian kegunaan firewall. Utility description controlling, kita bisa memperbolehkan atau mencegah sesuatu melewati jaringan kita. Security, kita bisa membatasi akses ke komputer kita. Observation, kita bisa memonitoring data yang keluar masuk komputer atau router kita. Kemudian mekanisme firewall. Secara ringkas, firewall memisahkan dua buah jaringan komputer, yaitu jaringan pribadi atau private network dan jaringan luar atau internet. Stateful Packet Inspection atau SPI digunakan untuk memeriksa paket data berdasarkan header dan status koneksi. Kemudian proxying memungkinkan firewall bertindak sebagai perantara antara jaringan internal dan eksternal. Kemudian di package inspection atau DPI memeriksa isi paket data untuk mendeteksi ancaman seperti malware. Kemudian aplikasi layer filtering membatasi akses berdasarkan protokol dan jenis aplikasi. Firewall juga dapat bekerja dengan IDS dan IPS untuk mendeteksi dan mencegah serangan. Dan ada content filtering untuk memblokir akses ke konten berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian dukungan VPN digunakan untuk mengamankan koneksi jaringan. Logging dan audit mencatat aktivitas jaringan. Dan ada pun dampak serangan jaringan, ada 6. Yang pertama, gangguan layanan, kemudian kerugian finansial, kemudian kerusakan perangkat, kemudian pencurian data sensitif, kemudian kehilangan akses kontrol, dan yang terakhir aktivitas internet yang tidak biasa. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.